Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sari Ramdhani NIM 1908066048 dan Siti Muawanah NIM 1908066052. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang inovasi dan pembaruan pendidikan Indonesia. Dalam materi inovasi dan pembaruan pendidikan Indonesia ada 4 subbab. Subbab pertama dan kedua akan disampaikan oleh teman saya Sari Ramdhani, dan subbab yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada subbab yang pertama yaitu tentang perubahan kurikulum. Subbab yang kedua yaitu inovasi pengelolaan pendidikan. Subbab yang ketiga pembaruan pendidikan. Dan subbab yang keempat yaitu inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Langsung saja masuk subbab yang pertama. Pada bagian yang pertama yaitu perubahan kurikulum. Secara etimologi atau bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari dan kurire yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Dalam konteks dunia pendidikan yaitu circle of instruction, yaitu suatu lingkaran pengajaran di mana di dalamnya terdapat guru dan murid yang terlibat dalam lingkaran tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum di antara lain: yang pertama, tantangan masa depan. Tantangan masa depan diantaranya meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu kompetensi masa depan, yang diantaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral, kemampuan menjadi kewarganegaraan yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Faktor yang ketiga yaitu fenomena sosial yang mengemuka seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial atau social unrest. Yang keempat, persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif saja. Beban siswa yang terlalu berat dan kurang bermuatan pada karakter siswa. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum pertama kali yaitu kurikulum 1947. Kurikulum pertama ini terjadi di masa kemerdekaan dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Fokus pada kurikulum 1952 yaitu pada bagian Pancawardhana atau pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang disingkat dengan Pancawardhana. Kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1964 disebut Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum ini masih sama berpusat pada Pancawardhana. Kurikulum 1968 terbentuk karena adanya pembaruan kurikulum 1964 dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Pada kurikulum 1975 menekankan
pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum ini disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Penyempurnaan kurikulum 1984 dilaksanakan sesuai UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga terbentuk kurikulum 1994. Selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, tidak terlalu berbeda dengan kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Perbedaan paling menonjol yaitu guru dibebaskan merencanakan pembelajaran sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Karena setiap sekolah di Indonesia mempunyai kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di sini guru dibebaskan merencanakan pembelajaran. Pada kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2013 yang dipakai pada saat ini, pengembangan kurikulum 2006 yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional berdasarkan evaluasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu inovasi pengelolaan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan pendidikan? Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada dari Mujamil Qomar. Menurut beliau, beberapa strategi alternatif untuk menjawab tantangan pengelolaan pendidikan lembaga pendidikan yaitu yang pertama, merumuskan cita-cita, program, serta tujuan. Yang kedua, membangun kepemimpinan dan budaya organisasi yang baik dan profesional. Yang ketiga, menggali potensi keuangan dan mengembangkannya dengan kreatif. Yang keempat, membangun kerjasama nasional dan internasional. Yang kelima, bersikap optimis, peduli, aktif, dan kreatif menghadapi lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi yang layak diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu strategi substantif. Setiap sekolah atau madrasah yang ada hendaknya perlu menyajikan program yang komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yaitu strategi yang kedua, bottom up. Pertumbuhan dan perkembangan lembaga pendidikan harus dimulai dari bawah. Artinya, konsep dan rancang bangun kurikulum serta berbagai kebijakan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sarana fisik lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan cita-cita masyarakat tersebut. Pada bagian yang ketiga yaitu strategi deregulatory, sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lainnya seharusnya diberi kebebasan untuk mengkreasi dan mengimprovisasi terhadap program-program pembinaan dan pengembangan, tidak terlalu terpaku dan kaku pada aturan umum yang dibuat oleh pemerintah. Dengan strategi seperti ini akan menjadikan lembaga pendidikan institusi yang mandiri dan memiliki peluang maju yang lebih besar, sehingga mampu tumbuh menjadi lembaga pendidikan alternatif. Yang keempat yaitu strategi kooperatif. Dalam proses pembinaan dan pengembangannya, sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan lainnya
harus bisa bekerja sama, berkolaborasi, dan memberdayagunakan semua potensi dan sumber daya yang ada baik dari internal maupun dari lingkungan sekitar sekolah. Perlu dibangun kerjasama dan kemitraan baik dengan pribadi yang kompeten maupun dengan lembaga lainnya yang relevan dan mendukung. Kerjasama ini dinilai dapat membantu madrasah atau sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dalam meningkatkan kemampuan finansial dan memberi masukan untuk kemajuan lembaga tersebut. Selanjutnya, bagian ketiga, pembaruan pendidikan akan dijelaskan oleh Mbak Siti Muawana. Baik, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu pembaruan pendidikan. Apa sih yang dimaksud pembaruan pendidikan? Pembaruan di bidang pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih baik. Tujuan adanya pembaruan pendidikan itu ada 10. Yang pertama yaitu lebih meratanya pelayanan pendidikan. Yang kedua, lebih serasinya kegiatan belajar dengan tujuan. Yang ketiga, lebih efisiensi dan ekonomisnya pendidikan. Yang keempat, lebih efektif dan efisiensi sistem penyajian. Yang kelima, lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Yang keenam, lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional. Yang ketujuh, lebih kokohnya kesadaran, identitas, dan kesadaran nasional. Yang kedelapan, tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Yang kesembilan, tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah diperoleh. Dan yang terakhir yaitu meluasnya kesempatan kerja. Dalam proses pembaruan itu ada 3 proses. Yang pertama yaitu invitation atau penemuan, yang kedua yaitu development atau pengembangan, yang ketiga yaitu diffusion atau penyebaran. Apa sih yang dimaksud dengan innovation penemuan? Yaitu meliputi penemuan-penemuan penciptaan tentang suatu hal yang baru. Seperti kata pepatah, tak ada yang baru di muka bumi ini. Innovation biasanya merupakan adaptasi dari apa yang telah ada. Contohnya yaitu abjad pelajaran yang pertama yang ditemukan oleh seorang inventor James Pitman. Pengertian apa sih development itu? Development sering sekali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan development atau R&D adalah yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Riset and development meliputi berbagai aktivitas, antara lain riset dasar seperti pencarian dan pengujian teori-teori belajar. Yang ketiga yaitu diffusion. Diffusion menurut Ranger tahun 1962 adalah persebaran suatu ide baru dari sumber inovasinya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Subbab yang keempat yaitu inovasi dalam pendekatan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran? Inovasi pembelajaran yaitu proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif, dinamis, dengan menerapkan pendekatan multi ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Contoh inovasi pembelajaran. Contoh yang pertama yaitu pembuka dan penutup pelajaran dengan nyanyian. Contoh yang ketiga yaitu pembuatan materi pembelajaran menjadi syair lagu untuk mempermudah menghafal dan mengingat yang didukung dengan media. Bentuk inovasi dalam pembelajaran itu ada 4. Pembelajaran kuantum, yang kedua yaitu pembelajaran berbasis kompetensi, yang ketiga pembelajaran kontekstual, yang keempat yaitu pembelajaran electronic learning.
Pembelajaran kuantum itu apa? Pembelajaran kuantum sebagai salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem pembelajaran, sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, mengairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. Metode pembelajaran kuantum bersandar pada konsep bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antara dunia kita ke dunia mereka. Karakteristik apa sih dalam pembelajaran kuantum? Karakteristiknya itu ada 11 poin. Yang pertama yaitu berpangkal pada psikologi kognitif, yang kedua bersifat humanistik, yang ketiga bersifat konstruktivistis, yang keempat memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, yang kelima menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi, yang keenam menekankan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran. Yang ketujuh, menekankan kebermaknaan dan kebermutuan proses pembelajaran. Yang kedelapan, memiliki model yang memudahkan konteks dan isi pembelajaran. Yang kesepuluh, menyeimbangkan keterampilan akademis, keterampilan hidup, dan prestasi material. Yang kesepuluh, menanamkan nilai dan keyakinan yang positif dalam diri pembelajaran. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu mengutamakan keberagaman dan kebebasan sebagai kunci interaksi. Kerangka perencanaan pembelajaran kuantum dikenal dengan singkatan TANDUR, yaitu T itu tumbuhkan, A itu alami, N itu namai, D itu demonstrasikan, U itu ulangi, R itu rayakan. Yang kedua itu pembelajaran berbasis kuantum. Pembelajaran berbasis kuantum yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan orientasi pencapaian kompetensi peserta didik, sehingga muara akhir hasil pembelajaran adalah meningkatkannya kompetensi peserta didik yang dapat diukur dalam pola sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Penerapan pembelajaran kompetensi yaitu ada 3, individual learning, mastery learning, dan student active learning. Yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual. Wina Sanjaya tahun 2008 menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Ada 7 komponen pokok dalam pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu kontrovisme, yang kedua inquiry, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, dan yang ketujuh yaitu penilaian nyata. Selanjutnya yaitu pembelajaran electronic learning. E-learning merupakan proses pembelajaran yang berlangsung dengan perantara teknologi informasi tanpa harus bertatap muka secara langsung antara pendidik dengan peserta didiknya guna mencapai tujuan pembelajaran. E-learning itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari konsep pembelajaran jarak jauh. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.